Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Apendi, anggota KPU Kabupaten Cirebon. Nah, khususnya kita akan berbincang-bincang tentang tahapan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Selamat siang, Pak Pendi. Selamat siang. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Hanya Akang juga semringah ini hari ini. Iya, karena harus beradaptasi dengan cuaca Cirebon. Iya, siap. Ya, saya panggilnya apa nih? Kang, Mas atau apa? Boleh. Bebas saja. Oke. Kang Pendi ya berarti Siap, ya. ya. Kang Pendi, boleh diceritakan tahapan sekarang ini? Tahapan ini ya, apa namanya? Pendaftaran ya, enggak? Oke, baik. Tribuners yang saya hormati, ini luar biasa kita bisa talkshow ya secara langsung ya bersama Pemred Tribuners Tribun Jabar. Tribun Jabar Kang Adi Sasono. Ini sangat luar biasa dan bagi saya ini sesuatu yang sangat spesial. Yang pertama tentu bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu hari ini sudah memasuki di tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD dalam konteks Kabupaten Cirebon, maka DPRD Kabupaten Cirebon. DPRD Kabupaten Cirebon, ya. Jadi tahapannya namanya pengajuan. Ya. Pengajuan bakal calon anggota DPRD. Dimulai sejak kapan tahapan itu? Berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Ada di pasal 30 itu dijelaskan bahwa dan di lampirannya bahwa tahapan pengajuan bakal calon dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Waktunya tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 berarti dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00. Dan di hari terakhir yaitu di tanggal 14 Mei 2023 dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59. Lalu siapa yang melakukan pengajuan? Ya. Yang pasti yang melakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon adalah partai politik di tingkat Kabupaten Cirebon. Jadi bukan bakal calonnya yang datang ke KPU, Kang Adi. Dilakukan secara kolektif gitu ya? Ya, oleh partai politik. Lah, nanti juga diatur di pasal 31 bahwa nanti yang mengajukan itu adalah ketua dan sekretaris partai politik ya atau sebutan nama lainnya di tingkat kabupaten atau kota. Ya. Kalau misalkan ketua dan sekretarisnya itu berhalangan tidak bisa, maka itu dilakukan oleh pengurus yang mendapatkan surat kuasa dari pimpinan partai politik di tingkat kabupaten kota. Kalau pengurusnya tidak bisa, itu bisa dilakukan oleh petugas partai penghubung atau LO, license officer dari partai politik tersebut. Oke. Nah, itu. Nah, sampai sekarang sudah berapa? Ini kita wawancara tanggal 8 Mei 2023. Ya. Sampai tanggal ini sudah berapa partai yang mendaftar? Baik, Tribuners yang saya hormati, ya dimanapun berada, bahwa sampai dengan tanggal 8 baru partai politik yang barusan kami menerima pengajuan bakal calon anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Karena berdasarkan surat pemberitahuan sebelumnya, PKS sudah memberitahukan kepada kami bahwa di tanggal 8 Mei, Partai PKS akan melakukan pengajuan. Namun ada juga beberapa partai politik yang sudah mengajukan pemberitahuan melalui surat resmi kepada kami. Selain PKS ada 8 partai politik. Ya, yang pertama itu adalah Nasdem. Ya. Nasdem berdasarkan surat akan melakukan pengajuan pada tanggal 10 Mei 2023. Lusa ya berarti ya. Kemudian di tanggal 11-nya Kang Agus ya? Kang Adi, ya mohon maaf, Kang Adi itu ada PDIP di tanggal 11 Mei. Kemudian di tanggal 12 itu ada Partai Gelora, kemudian juga ada PAN, kemudian juga ada PKB. Itu di tanggal 12. Kemudian di tanggal 13 itu ada dari PSI dan Partai Umat. Kemudian di tanggal 14-nya itu ada untuk Partai Demokrat. Itu yang sudah bersurat secara resmi kepada kami.
tetapi partai-partai lain pun juga sudah menginformasikan estimasi yang akan partai politik itu melakukan pengajuan. Jadi kami juga terus berkomunikasi dengan pimpinan partai politik maupun juga dengan LO partai politik di tingkat Kabupaten Cirebon. Artinya semua partai sebenarnya secara baik bersurat atau lisan sudah menyampaikan kapan akan. Iya, sudah menyampaikan kepada. Sudah lengkap partainya itu. Gimana? Sudah lengkap partainya itu. Ya, ada total 18 partai politik ya untuk peserta pemilu tahun 2024 di tingkat Kabupaten Cirebon. Dan itu sudah memberitahukan baik tadi secara bersurat maupun juga secara informal kepada kami. Oke. Kang Pedi, yang kita tahu bahwa hari ini PKS cukup meriah gitu ya, pendaftarannya. Nah, mereka mungkin kalau aturan sendiri dalam KPU di tempat pendaftaran ini, apakah supporter boleh masuk atau bagaimana? Atau berapa orang yang boleh masuk di tempat pendaftaran? Jadi kami sudah membuat surat imbauan kepada partai politik bahwa nanti yang bisa memasuki area pemeriksaan itu adalah 5 orang, yang terdiri dari ketua, kemudian sekretaris, kemudian pengurus, kemudian juga LO dan operator silon. Selebihnya nanti tidak bisa diperkenankan masuk ke dalam aula yang menjadi tempat pemeriksaan terkait dokumen-dokumen yang dibawa oleh partai. Nah, mereka harus semua di luar pagar. Di halaman maksudnya. Di halaman boleh. Di halaman parkir boleh. Di halaman parkir boleh. Jadi itu yang kami sampaikan kepada partai politik melalui surat imbauan pada partai politik. Oke. Kang, tadi disebutkan ketika ada perwakilan partai di sini, ada pemeriksaan itu, yang diperiksa apa aja? Ini. Jadi yang pertama ya yang perlu diketahui Tribuners semua bahwa partai politik itu ketika mengajukan kepada KPU Kabupaten Kota dalam Kabupaten Cirebon, maka data dan dokumen itu harus sudah di-input dan diunggah di silon semua. Nah itu basisnya aplikasi silon, yaitu sistem informasi pencalonan. Nah setelah itu dilakukan oleh partai politik, maka partai politik mengajukan kepada kami dengan membawa dokumen fisik. Apa saja dokumen fisiknya, Kang Hadi? Yang pertama itu adalah form model B pengajuan partai politik. Yang itu ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik di tingkat kabupaten kota. Itu yang pertama, itu bentuk fisiknya. Dan itu juga sudah tersedia di silon ketika partai politik sudah menginput dan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan. Tinggal mereka nge-print? Ya, tinggal mereka generate, kemudian di-print. Nah, itu sudah ada, tinggal nanti ditanda tangan, kemudian di-scan dan diunggah lagi di silon. Nah, fisiknya itu nanti yang dibawa kepada KPU. Kemudian yang kedua, form model B daftar bakal calon anggota DPRD-nya. Nah, itu juga sama, itu juga sudah ada di silon. Nah, itu yang dibawa dilampiri dengan surat persetujuan dari DPP. Nah, itu harus dibawa kepada kami. Lalu kemudian ketika itu sudah dibawa oleh partai politik, maka kami akan melakukan pemeriksaan di aula oleh tim verifikator. Yang diperiksa pertama tentu terkait dengan satu lagi ya, sebelum masuk ke pemeriksaan, bahwa dokumen untuk syarat administrasi bakal calonnya. Nah, jadi kalau yang tadi 2 itu bagian namanya syarat pencalonan. Syarat pencalonan. Nah, kalau yang syarat administrasi bakal calonnya seperti kalau dalam kondisi umum itu kan berarti harus ada KTP elektronik. Kemudian fotokopi ijazah minimal SMA yang dilegalisasi oleh instansi berwenang. Kemudian yang ketiga adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh bakal calon di atas materai. Kemudian yang keempat, surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, surat keterangan bebas narkoba, kemudian surat dari PN yang menyatakan bahwa yang bersangkutan atau bakal calon tidak pernah dipidana penjara. Kemudian yang ke-8, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih. Kemudian yang ke-9 adalah KTA partai politik. Nah, ini kan syarat calon ya. Syarat calon itu di-input dan diunggah di silon. Jadi tidak perlu dibawa fisik kepada kami. Nah, itu ya. Baru kemudian itu kita periksa. Yang kita periksa tadi dua dokumen tadi. Ya. Yang pertama berarti nanti akan kita ngecek surat pengajuan partai politik itu ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, kemudian ada capnya. Nah, itu ada nggak seperti itu? Pertama fisiknya ada, kemudian kita cek, nah berarti nanti kategorinya nanti lengkap dan benar. Kemudian yang daftar bakal calon yang akan kita cek itu yang pertama adalah
jumlah bakal calon yang diajukan di tiap-tiap dapil. Itu akan kita cek apa? Yang pertama, karena diatur di PKPU nomor 10 tahun 2023 dan di Juknis SK KPU RI nomor 352 tahun 2023 bahwa di dalam daftar bakal calon itu memuat paling banyak ya 100% dari jumlah alokasi kursi. Artinya bakal calon yang diajukan oleh partai politik itu tidak boleh lebih dari 100% dari jumlah alokasi kursi. Sebagai contoh Kang Adi, di Kabupaten Cirebon di Dapil 1 alokasi kursinya itu adalah 8. Maka partai politik mengajukan bakal calon di Dapil 8 itu maksimal 8. Maksimal 8. Nah, itu yang pertama. Nggak boleh ada serapan gitu. Nggak boleh lebih dari 8 atau 9 atau 10 itu nggak boleh. Kenapa begitu? Nah, ya karena di ketentuannya adalah paling banyak 100%. Karena di ketentuan PKPU-nya dan dunia seperti itu. Paling banyak 100%. Kalau kurang dari 100 berarti kan boleh. Iya. Itu. Setelah itu kita cek juga nanti, dicek apa? Keterwakilan perempuan minimal 30% di dalam setiap dapil. Nah itu nanti diatur kalau misalkan yang diajukannya 8 bakal calon, berarti keterwakilan perempuannya adalah 2. Karena apa? Karena 30% dari 8 itu adalah 2,40 ya kan? 2,40 pembulatan ke bawah. Ya, maka pembulatannya lah ke bawah karena juga itu diatur di PKPU-nya. Jika terjadi bilangan desimalnya itu di bawah 50 maka pembulatannya ke bawah. Tapi kalau bilangan desimalnya dari 50 sampai ke atas maka dibulatkan ke atas. Dan itu juga sudah ada lampirannya di dalam Juknis 352 itu ada. Kalau 8 maka perempuannya berapa, kalau 7 berapa dan seterusnya itu ada semua. Sudah ada matriksnya sehingga tinggal. Itu. Nah, yang selanjutnya selain itu ya kita cek juga nanti di daftar bakal calon itu urutan dari perempuannya itu diatur di dalam PKPU dan Juknis di dalam urutan 1, 2, 3 ya di setiap dapil itu paling sedikit itu 1 perempuan. Paling sedikit 1 perempuan. Di urutan 1, 2, 3 harus ada minimal 1 perempuan. Paling sedikit perempuan. Nah, kalau kasusnya misalkan 2 perempuan yang diajukan karena mengajukan 8, berarti urutannya itu 1, 2, 3, 1 perempuan. 4, 5, 6, 1 perempuan. Tidak boleh 2 perempuan itu ditaruh di 4, 5, 6. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu akan kita cek di dalam pemeriksaan. Nah, itu yang kita lakukan pengecekan sesuai dengan yang ada di dalam Juknis 352. Kang, itu tadi kan ada syarat-syarat semacam ijazah. Nah, untuk mengantisipasi tidak ada pemalsuan ijazah, verifikasinya bagaimana? Nah, ini juga yang perlu diketahui oleh publik dan juga partai politik ya. Jadi pada tahapan tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 ini ya, dalam konteks kita memeriksa terutama di syarat bakal calon administrasi itu hasil pemeriksaannya ada dan lengkap dulu. Ada dan lengkap. Nah, masuk kepada soal nanti kebenaran terhadap dokumen itu pada saat nanti KPU melakukan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi kapan dilakukan? Dari tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni. Nah, itu kita melakukan verifikasi administrasi salah satunya tadi. Nanti akan kita ngecek keabsahan dokumennya. Ini dokumennya benar atau tidak. Contoh misalkan, yang diinput atau diupload dan diunggah di Silon oleh Kang Agus misalkan, ternyata ijazahnya belum dilegalisir. Nah, itu kan nanti akan ketahuan pada saat Vermin. Nah, berarti nanti Pak Agus lewat partai politik harus melengkapi dokumen tersebut pada saat pengajuan perbaikan dokumen. Masih boleh diperbaiki ya? Masih bisa diperbaiki. Itu namanya masuk nanti setelah kita melakukan Vermin. Dan itu nanti akan ada notifikasi dari Silon KPU kepada Silonnya partai politik. Dokumen-dokumen apa saja yang belum terpenuhi pada saat kita melakukan verifikasi administrasi. Jadi sekali lagi kalau di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 itu kita belum masuk kepada untuk melakukan pemeriksaan soal kebenaran dokumen belum. Karena baru sampai pada untuk syarat calon ya. Baru sampai pada ada dan lengkap. Ada dan lengkap ya. Itu sebagaimana diatur di Juknis 352. Kang, biasanya apa persoalan yang muncul di dalam tahapan ini? Apakah soal teknis atau non teknis? Ya, ini juga sebenarnya semalam itu kita juga mengundang partai politik ya. Kita mengundang LO partai politik, kemudian juga operator Silon partai politik. Sebelumnya kita juga melakukan rakor, kita juga melakukan BIMTEK ya pada partai politik. Nah, kami meminta partai politik
apa sih hal-hal yang terkendala oleh partai politik sehingga sampai pada tanggal 8 baru ada partai politik yang melakukan pendaftaran, walaupun secara ini partai politik sudah memberitahukan terkait soal kapan akan melakukannya. Jadi lebih kepada persoalan-persoalan, terutama pemenuhan terhadap dokumen-dokumen, kemudian juga soal di silonnya, penginputan data di silonnya. Tetapi kami sudah memberikan informasi, kemudian juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan partai politik untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk bisa dilakukan pengajuan bakal calon tersebut. Oke, Kang, tadi kembali ke soal verifikasi tadi. Kalau misalnya ditemukan ada kesalahan atau ada yang belum lengkap, kan diberi waktu untuk perbaikan. Nah, kalau sampai pada waktu perbaikan itu tidak lengkap, berarti gugur. Nah, jadi gini, ini harus dipisahkan dulu ya. Kalau dalam konteks rentang pengajuan, tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Nanti itu kategori yang akan dari hasil pemeriksaan, itu nanti kategorinya ada diterima dan dikembalikan. Nah, kalau diterima berarti kategori statusnya lengkap. Masih bicara lengkap ya. Lengkap dokumennya. Tapi kalau dikembalikan berarti ada dokumen-dokumen yang belum terlengkapi. Maka di ruang sampai dengan tanggal 14, ya partai politik melakukan pemenuhan terhadap dokumen yang belum lengkap itu tadi. Nah, itu untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Ya kan? Nah, nanti pada saat nanti setelah tanggal 14 kita masuk kepada verifikasi administrasi, ya, sama partai politik juga nanti akan diberikan ruang untuk melakukan perbaikan dokumen. Dan perbaikan dokumen pun juga nanti ada batas waktunya. Kalau di verifikasi administrasi, maka batas waktu partai politik melakukan pengajuan, ya. Pengajuannya itu berarti dari tanggal 26 Mei sampai dengan 9 Juli. Itu ruang bagi partai politik untuk melakukan perbaikan setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Kota. Ruangnya di situ, tanggal 26 Mei sampai dengan 9 Juli. Itu ruang partai politik untuk melakukan perbaikan pada saat verifikasi administrasi sudah dilakukan oleh kami. Oke, Kang, misalnya nih, di partai politik kemudian menemukan bahwa calon yang diajukan itu menggunakan ijazah palsu misalnya. Partai politik sendiri yang menemukan ya, dari proses perbaikan macam-macam. Ini ternyata palsu, ini ijazahnya nggak bisa. Nah, kemudian apakah itu boleh kemudian mengganti calon? Nah, jadi pada saat verifikasi administrasi pun juga partai politik diberikan ruang untuk melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk juga melakukan penggantian bakal calon yang dilakukan. Itu juga bisa ruangnya. Kemudian juga ruangnya masih terbuka partai politik setelah diumumkan menjadi DCS pun, ya, setelah diumumkan DCS, kita dilakukan pengumuman DCS itu di tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Agustus. Nah, itu kita umumkan. Lalu setelah diumumkan ada ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan masyarakat tanggal 19 sampai dengan tanggal 28 Agustus. Nah, setelah itu partai politik diberikan ruang untuk melakukan tadi pengajuan pengganti, itu juga diberikan ruang. Jadi ruang-ruang bagi partai politik untuk melakukan perbaikan sangat terbuka sampai dengan tahapan batas akhir pencermatan rancangan DCT, yaitu sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023. Masih panjang sebenarnya. Masih panjang tahapan ini karena penetapan DCT-nya itu tanggal 3 November 2023. 3 November, artinya partai masih punya banyak peluang. Termasuk ini Kang Adi, ketika akan ada kegandaan juga akan kedeteksi di kita pada saat Fermin itu. Contoh misalkan Kang Adi terdaftar di partai A, terdaftar juga di partai B, itu akan kita deteksi. Pernah kejadian begitu ya? Ya, nanti akan terdeteksi pada saat Fermin. Akan terdeteksi di sistem itu sudah membaca itu. Maka nanti partai politik diberikan ruang. Nah, nanti bakal calon itu diminta klarifikasi akan memilih partai mana. Nah, itu juga nanti partai politik bisa melakukan proses penggantian dari bakal calon yang misalkan yang bersangkutan memilih kepada partai yang lain gitu. Seperti itu. Jadi ruang-ruang perbaikan bagi partai politik sangat terbuka, tapi yang pasti dibatasi oleh waktu yang ada tertuang di dalam PKPU dan di dalam Juknis. Bisa jadi kan apa yang disampaikan partai politik dalam rentang waktu 1 sampai 14 Mei itu dalam tanda kutip asal ada dulu gitu. Bisa jadi begitu. Jadi karena sekali lagi ya, di dalam Juknisnya itu untuk syarat pencalonan ada lengkap benar. Syarat pencalonan yang tadi saya sampaikan, dokumen
B pengajuan partai politik, B daftar bakal calon, dan yang dilampiri SKDPP. Itu kategori output hasil pemeriksaannya ada, lengkap. Jadi itu. Kita belum masuk kepada soal yang tadi saya sampaikan. Apakah nanti dokumennya itu memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat, itu nanti pada saat verifikasi administrasi. Oke. Ada lagi yang disampaikan, Kang, di luar yang saya tanyakan, mungkin ada hal yang lain? Ya, jadi saya kira ini juga tahapan ini menjadi sangat penting ya, tidak hanya bagi KPU tetapi juga bagi partai politik dan publik ya. Oleh karena itu partai politik pun juga di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei ini untuk memaksimalkan waktu ya, mempersiapkan segala sesuatunya sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan yaitu di PKPU 10 dan di Juknis 352. Kemudian bagi publik pun juga bisa nanti terus melakukan kontrol publik ya terkait soal tahapan ini. Baik itu masukan-masukan bagi kami di KPU gitu kan, kami sangat terbuka. Apalagi nanti setelah diumumkan DCS kepada publik. Oleh karena itu partisipasi publik dalam konteks tahapan pencalonan sangat kami butuhkan. Kami juga mengucapkan terima kasih nih kepada Tribun Jabar yang telah memberikan ruang kepada kami berinteraksi seperti ini juga bagian dari sosialisasi kami kepada publik, karena kalau tidak ada bantuan dari media, saya kira informasi-informasi yang ada di KPU tidak akan sampai kepada publik. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Tribun Jabar ya, yang telah memberikan ruang bagi KPU Kabupaten Cirebon. Oke, terima kasih Kang Pendi atas informasinya. Saya kira ini informasi akan berguna buat masyarakat, terutama bagaimana mereka mengontrol siapa-siapa yang akan menjadi wakil mereka nanti. Terima kasih Kang Pendi. Sehat-sehat. Semoga sukses. Amin. Terima kasih.